pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yusa dan teman saya Laras di acara Halftime. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa yang tentunya bisa memotivasi dan menginspirasi bagi kalian semua. Nah, dalam 30 menit ke depan kita bakal ngebahas tentang pembahasan yang menarik tentunya. Kita bakal ngebahas salah satu olahraga yang saat ini banyak banget nih digandrungi artis-artis Indonesia. Contohnya Gisel, Dito, siapa lagi? Ganjar Pranowo. Betul. Nah, olahraga apa sih yang bakal kita bahas, Yus? Running atau lari? Nah, tapi lari kali ini bukan cuma sekedar lari nih teman-teman. Jadi lari kali ini dengan pemandangan alam, dengan medan yang terjal, terus dengan elevasi waktu yang udah ditentukan. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang atlet trail running. Penasaran kan apa itu trail running? Jadi kita langsung panggil aja Mas Rahmat Septianto. Apa kabar nih Mas harinya? Alhamdulillah baik Mbak Laras. Oke. Nah, jadi kita tuh di sini bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng Mas Rahmat nih. Tentang apa sih trail running itu dan kenapa Mas Rahmat tuh memilih itu gitu loh. Ya kan? Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mas, menurut Mas Rahmat Septianto, lari itu apa sih gitu? Lari ya. Menurut saya lari itu sekarang sudah lifestyle. Lifestyle. Jadi sudah gaya hidup yang buat saya sendiri sudah mewajibkan itu. Mungkin ya kalau keseharian kita semua itu kayak makan itu wajib. Karena saya di lari itu ya saya mewajibkan setiap hari harus ada olahraga lari itu. Udah berapa lama sih Mas Rahmat udah menekuni olahraga lari ini? Saya mulai lari itu setelah punya anak satu. Itu berarti sekitar 6 tahun. Lama ya, 6 tahun. Ya, tapi kalau untuk hitungan atlet-atlet itu pemula Mas. gitu. Karena mereka mungkin bisa 12 tahun, 14 tahun gitu. Jadi itu langsung nge-trail atau lari di jalan dulu Mas? Nah, itu jelas jalan dulu, Ro. Jalan Karena dulu, saya oke. basicnya bukan pendaki. Saya dulu kuliah ya sukanya cuma ke mall, nonton bioskop dan lain-lain itu ya. Saya lari pertama road dulu, tapi race kedua saya itu langsung di trail. Saya di Gunung Agung. Langsung di jalan. Terus nggak mungkin kan udah 6 tahun itu nggak mengikuti event-event baru aja. Udah berapa event sih Mas? Udah mengikuti? Aduh, kalau Trail event race itu kayaknya udah nggak kehitung, Mas. Masanya saya mungkin hampir 1 bulan tuh ada 2 kali race, ya, bahkan 3 kali. Dan mungkin juga ada yang setiap minggu ada race gitu. Apa aja tuh Mas eventnya, kayak misalnya trail ultra atau apa gitu? Ya, saya kebetulan lebih suka ke ultra. Jadi ada race yang bergengsi dulu di tahun 2018 namanya Grand Slam. Grand Slam Ultra Indonesia itu ada 4 series. Jadi series pertama itu Rinjani 100 kilo. Kemudian ada Mesa Stila 100, ini juga 100 kilo. Kemudian ada BTS. BTS itu Bromo Tenggar Semeru. Iya. Itu saya ambil yang 170 kilo. Terus kemudian yang keempat itu Gede Pangrango, itu 100 kilo. Tuh finish semua Mas? Ya alhamdulillah saya sampai sekarang saya belum pernah merasakan yang DNF. Oke. Saya finish semua. Dan tempat seri itu saya finish. Jadi dia kan di ranking. Jadi di Indonesia itu yang bisa lolos seri pertama dia bakal lanjut ke seri kedua. Seri kedua finish, lanjut ke 3 sampai keempat ini selesai. Nah di Indonesia ini yang bisa menyelesaikan cuma 2 orang. Saya salah satunya. Yang satu lagi? Yang satu lagi orang Bandung. Itu yang menurut saya emang benar-benar paling berat. Wah. Itu saya finish sekitar 50 jam. Otska. Saatnya memberi lebih. Saatnya berkeringat untuk negeri.
Berkeringat untuk impianku, berkeringat untuk impian kita. Pocari Sweat 900 ml, Ion Supply for more sweats. Untuk impian jutaan rakyat Indonesia. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Terus mungkin ada rute trail running yang paling berat mas dalam event-event itu yang mana? Kalau rutenya itu yang paling berat kemarin saya terakhir di Rinjani. Karena saya yang 2018 tadi kan 100 kilo. Nah yang 2022 kemarin terakhir itu bulan apa ya? Mei atau Juni itu Rinjani 160 kilo. Itu yang menurut saya emang benar-benar paling berat. Itu saya finish sekitar 50 jam. 50 jam. Berat dong. Jadi Mas, lebih suka lari biasa atau ngetrail nih? Ya jelas ngetrail sih Mbak. Soalnya kalau lari biasa itu ya kita musuhnya bis, motor gitu kan, angkot yang kadang dia nggak mau ngalah. Terus kalau di trail itu kan kita view-nya udah luar biasa. Kita bisa duduk sebentar aja udah beda rasanya gitu sama ya itu dia, kita bisa banyak konten juga di sana kan, kita bisa muter-muterin si gunung itu kayak gimana, karakteristiknya dia sendiri gitu sih. Oke, jadi saya tuh pernah dengar katanya Mas Septian itu menjadi salah satu finisher waktu di UTMB. Oh ya. Okay. Nah, UTMB itu apa sih Mas? Jadi UTMB itu Ultra Trail de Mont Blanc. Itu kalau orang-orang bilang hajinya trail runner gitu. Jadi semua itu pengen banget namanya ke UTMB. Gitu. Nah di UTMB ini juga nggak gampang. Dia ada kualifikasinya, ada syarat-syaratnya. Dan kalau misalkan saya atau Mbak Raras atau Mas ini itu lulus kualifikasi, kita sama-sama daftar, tapi kita belum tentu lolos semua. Maksudnya Kenapa, kita Mas? belum tentu registered karena dia harus di lotre. Okay. Jadi ada kuota untuk si UTMB sendiri. Bisa di Indonesia kuotanya cuma 5 orang, padahal yang daftar ada 20. Jadi nanti yang 15 tersisih. Ya kayak kita SNMPTN dan lain sebagainya itu kita daftar, nanti sama mereka di drawing atau di lotre atau enggak sesuai dengan poin-poinnya. Nah, jadi kan udah tahu Mas susahnya gitu masuk. Kenapa sih Mas kok masih mau ikut UTMB gitu? Ya karena penasaran gitu loh. Orang bilang tuh bagus, ini yang bisa dijadiin tolak ukur di trail running itu gitu loh. Jadi kan saya juga untuk SLU kedepannya gimana, ya penting kalau menurut saya UTMB itu. Terus berapa sih harga slot untuk mengikuti UTMB itu mas? Harga slot UTMB itu kalau dirupiahkan kayak sekitar 4,5 sampai 5,5 juta satu slotnya. Untuk yang kategori 170 kan UTMB itu udah ada beberapa kategori ya. Kayak di SLU kemarin ada 15, ada 7, 30, 50 dan 80. Iya. Di sana pun gitu. Nah UTMB ini yang paling intinya dia yang 170. Dan Mas Rahmat itu ambil yang 170? Saya bilang 170 gitu. Itu harga slotnya sekitar 4,5 sampai 5,5 juta tadi. Kalau di bawahnya itu 100 kilo CCC ya berarti harganya di bawahnya itu. Terus masalah budget itu selama tinggal di sana itu habis berapa uang? Oh gitu. Kalau di sana saya 10 hari di sana. Terus tinggalnya bareng-bareng, kebetulan pakai Airbnb sama teman-teman itu satu orangnya habis 7,5 sampai 8 juta untuk penginapan. Untuk penginapan aja. Terus kemudian kalau tiket, kebetulan kalau tiket saya dapat yang murah. Karena itu harga pandemi. Iya. Jadi harga pandemi, harga tiket turun, saya dapat harga murah. Tapi saya harus cek PCR setiap 1-2 hari sekali.
Jadi itu yang Susah ya? nah, minusnya di situ karena ya kan semua protokolnya harus pakai itu semua. Kita ambil respect dulu harus mewajibkan pakai itu. Kita mau naik bis di sana atau naik kereta di sana pakai itu, naik pesawat juga. Ya pokoknya mungkin kalau di total saya kemarin itu di sana bisa sekitar 40 sampai 45 juta. Itu berapa hari mas? 10 hari. 10 Dan itu saya makannya sudah ngirit. Jadi makan kasarannya gini. Kita kayak beli di minimarket sini atau beli di pasar ya. Standar saya cuman kayak beras atau dia nggak ada beras yang direbus kayak kita dari padi itu bukan. Dia berasnya sudah langsung jadi yang apa ya? Tinggal dimasukin microwave 3 sampai 5 menit jadi. Oh iya. Dan kerasnya beda tapi gitu. Nah, itu saya belanja itu untuk 3 hari sekali saya ke minimarketnya sana ya standar di telur, pasta, bolognese dan lain-lain itu. Nggak beli Indomie mas? Indomie saya bawa dari rumah. Bawa dari rumah, tapi sayangnya kurang. Saya bawanya sedikit banget. Saya bawa itu cuma 6 itu habis 2 hari juga udah habis kan kalau saya. Pada masih 10 hari ya di Ya, sana ya. makanya saya nyesel banget itu kenapa saya cuma bawa 6 gitu loh. Barusan satu kardus sempil-sempilin kemana-mana kan mungkin bisa aja gitu Iya, kan. bener. Asal jangan bawa kardusnya ditenteng begini gitu. Jadi nanti kalau kesana lagi bakal bawa Indomie lagi dong mas? Kayaknya bakal. Itu menu utama saya. Yang halal ada, tapi nggak semua. Ada babi nggak mas? Bacon ada. Makanya saya nggak pernah makan itu. Itu kurangnya orang Asia, khususnya Indonesia. Mereka lemah di WS sana. Setiap hari tubuh kehilangan cairan. Waktunya top up semangatmu dengan Isoplus. Top up cairan tubuhmu dengan 7 ion lengkap yang mudah diserap. Lengkapi keseruanmu dengan Isoplus dan siap hadapi harimu. Isoplus dengan 7 ion. Hidupku, semangatku. Dari Wings Food. Oke, jadi seputar program latihan mas, sebelum mengikuti itu Mas Seption tuh programnya tuh kayak apa sih latihannya? Kan nggak mungkin langsung ke sana gitu, Ya. cuma lari di road doang, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi programnya itu kita menyesuaikan race-nya. Jadi race kita kan 170 kilo, elevation gain-nya itu 10.000 Iya. kalau di TMB. Jadi itu tinggi, Mbak. 10.000 tuh ya mungkin setara Lawu itu bisa PP 8 kali kan. Itu baru memenuhi si elevasi. Belum memenuhi jaraknya. Oh iya. Gitu loh. Jadi jaraknya 170, elevasinya sekitar 10.000. Nah, jadi mau nggak mau kita juga mileage kita diperbanyak. Mileage diperbanyak, terus elevasi juga kita harus sering-sering latihan di gunung gitu untuk adaptasi medan, untuk adaptasi suhu dan lain-lain gitu. Terus fasilitas apa sih mas yang didapat dari event UTMB itu? Kan bayarnya udah mahal banget tuh. Ya. Bayar mahal. Fasilitasnya sebenarnya standar, cuman maksudnya standar hampir semua tuh ada, tapi di sana lebih proper lagi gitu, lebih baik lagi gitu penyediaannya, terus pelayanannya itu lebih profesional lagi lah gitu loh. Karena mereka kan juga ruang lingkupnya dunia, bukan cuma satu negara, bukan cuma satu kota, 2 kota, tapi dunia semua itu lari ke sana. Jadi ya semua di cover sama mereka itu rapi. Mereka SAR-nya pakai heli gitu. Waktu kebetulan pas tahunnya saya itu ada kategori TDS namanya, itu 139 kilo, itu ada yang jatuh ke jurang. Ada yang jatuh ke jurang. Iya, itu ya namanya kita olahraga ekstrim kan. Kita nggak bisa tahu gimana orang udah capek, udah halu atau gimana, dia jatuh, langsung ditolong sama si heli gitu loh. Tapi ya kebetulan orangnya nggak selamat. Jadi tinggal waktu di rumah sakit. Tapi paling nggak kan kita tahu mereka rescue-nya cepat gitu loh, karena pakai heli itu tadi. Kayaknya untuk mengantisipasi itu mas, mandatory gear seperti apa sih yang diperlukan? Mandatory itu kalau trail running itu penting banget. Apalagi kalau yang sudah jarak-jarak di atas 40, di atas 50 itu penting, karena trail running itu identik dengan ketinggian. Iya.
Dan ketinggian pasti kan suhu, terus angin juga kencang. Itu yang paling penting apa namanya, windproof atau waterproof jacket. Nah, itu jaket. Terus mungkin ditambah lagi sama glove, sarung tangan. Itu bisa menghangatkan kita lah kasarannya. Terus ya standarnya pasti ada si sepatu trail gitu loh, karena itu beda dengan sepatu road. Apa namanya, bawahnya itu gripnya. Nah itu kan beda dengan road, itu yang paling inti. Itu saya sih, sepatu, jaket, sarung tangan, jam, terus vest yang ada hydration, minum tempat biar kita bisa menampung banyak gitu loh. Karena kalau misalkan di trail itu beda sama di road. Di road kita bisa ngitung-ngitung nih, WS-nya itu 5 atau 10 kilo, kita bisa sampai sana kapan. Tapi kalau di trail nggak bisa. Kita dikasih WS 10 kilo, 10 kilonya nanjak, ya kan? Benar. Beda. Kita mau sampai sana berapa jam kita nggak bisa ngukur, apalagi kalau misalnya itu ada hujan badai, itu ada medan yang longsor atau ada angin ribut. Iya, terus pohon yang tumbang, kita harus melewatinya. Itu beda. Kalau misalnya di road, wah saya 1 jam lagi bisa sampai depan nih, saya airnya oke lah, segini cukup. Tapi kalau di trail nggak bisa, kita harus benar-benar prepare yang banyak. Dari WS ini ke WS sana itu kira-kira beratnya gimana, elevasinya gimana, profilnya, itu semua harus kita pahami biar nggak salah gitu loh. Nah sekarang ngomong-ngomong soal WS Mas, di sana kan di Perancis ya, benar kan? Nah, di Perancis. Banyak nggak sih Mas makanan yang halal di WS tuh, dan apa aja tuh makanannya? Kalau makanan yang halal ada, tapi nggak semua. Ada babi nggak Mas? Bacon ada, makanya saya nggak pernah makan itu. Itu kurangnya orang Asia, khususnya Indonesia. Mereka lemah di WS sana, gitu loh. Padahal saya ngandelin WS-nya karena saya bukan orang yang gampang pakai gel, gampang pakai suplemen. Gitu saya nggak, saya lebih natural. Kalau orang bilang pakai gel, saya biasanya pakai jelly. Yang murah-murahan 2.000-an dapat, saya 10.000 bisa dapat 5, kenyang gitu kan. Jadi paling itu doang sih kalau saya. Nah makanya waktu di WS sana itu saya bingung, saya harus konsumsi apa, padahal saya butuh itu gitu kan. Di sana daging saya nggak berani, kalau dia udah berbau daging saya nggak berani. Saya paling cuman ada cream soup atau ada barbar sih sponsornya mereka kan. Ya itu kadang juga saya ambil. Jadi di WS jujur saya nggak maksimal bisa mengembalikan nutrisi ke tubuh tuh nggak maksimal di sana. Beda dengan sama di sini ya, saya bisa minta kasarannya mie cup atau nasi, abon, telur dan lain-lain. Sana nggak ada. Untuk jarak per WS-nya tuh berapa meter sih Mas? Jarak itu standar sih 8 kilo, 10, 12 gitu aja. Berarti ada berapa WS tuh? 170 kilo. 170 sekitar 16-17an ya. Banyak juga ya. Banyak ya. Ya harus banyak. Kalau misalnya nggak banyak, ya juga sih. Bahaya. Dan sekarang untuk COT Mas, kan saya tuh udah search gitu kan, COT-nya tuh 46 jam 30 menit. Untuk Mas Septian sendiri tuh dapat finish berapa? Saya nggak menargetkan timing dulu itu, karena itu race luar negeri pertama saya, dan itu UTMB. Jadi saya full mendokumentasikan itu semua. Ada di YouTube saya, kalau misalkan Mas sama Mbak mau lihat, itu saya dari start sampai finish ngonten lah ya kasarannya. Itu alhamdulillah saya bisa finish 40 jaman. 40 jam. 40 jam. Berarti itu ketemu malam dong Mas? Ya dong. Harus ada ketemu setan nggak ya Mas kalau malam tuh? Gimana? Pernah ketemu setan atau hal-hal mistis gitu? Kalau ketemu enggak, karena apa namanya, rasa takut kita akan hal gaib itu tuh udah kalah sama capeknya. Jadi kita udah capek banget gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak ya mungkin kita emang agak iseng, agak apa namanya, ngerasa ada nggak enak atau apa itu, tapi udah kalah sama ngos-ngosan kita, nafas kita yang udah tinggal iya benar-benar kan kayak gitu, udah fokus ke jalur, lebih fokus ke jalur benar. Berarti nggak bobo dong?
Saya tidur itu sebentar, mungkin sekitar 5-10 menitan di WS karena ada kursi panjang gitu kan. Saya tidur, baru sebentar dibangunin, dikirain saya kenapa-napa gitu loh. Itulah hebatnya sana tuh, harusnya saya pasang ada kayak stiker atau apa itu dipasang di dada atau di badan saya di bagian atas, biar orang tuh tahu, oh ini orang lagi istirahat, bukan ini orang lagi pingsan gitu. Jadi kayak misalkan don't disturb gitu loh, jangan ganggu dulu atau gimana. Pokoknya yang memberitahukan, yang ngasih tahu kalau si pelari itu lagi istirahat, bukan pingsan atau bukan kenapa-napa lah gitu loh. Itu saya tidur cuma sekitar 5-10 menit, habis itu lanjut lagi. Berarti saya ketemu 2 malam itu. Oh, 2 malam. Karena kan startnya sudah sore senja lah, menjelang malam tuh udah malam pertama, terus habis itu siang, malam lagi, baru besoknya finish. Gitu. Suka dukanya ikut UTMB itu apa mas? Menurut mas? Lebih banyak sukanya sih. Sukanya udah saya explore hal baru, saya kesana jalan-jalan, saya cobain rute mereka. Dukanya ya cuman masalah PCR yang mahal sih. Cuman ini lebih susah karena race yang ada, yang punya itu cuman race yang by UTMB. Kalau dulu kan poin itu Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie. Ya bikin Warmindo aja. Orang kan suka jajan. Indomie dibikin jadi jajanan unik, bisa loh. Dari Indomie, kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie, bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Hidupkan inspirasimu. Nanti bakal ikut UTMB lagi atau enggak mas? ikut UTMB mungkin, karena syaratnya sekarang dia lebih berat lagi. Apa tuh mas? Syaratnya sekarang dia harus kumpulin stone. Nah, stone itu didapat dari kita finish di race-race yang by UTMB. Kayak misalkan kemarin terakhir seminggu kemarin ada Thailand. Nah, Thailand by UTMB. Kalau saya ikut ke sana atau ada orang yang ikut ke sana ambil 170 atau 100 finish, itu dapat stone namanya. Nah, kalau ikut UTMB itu syaratnya mungkin sekitar 2 atau 3 kali ikut race seperti itu. Apakah stone itu seperti poin ITRA gitu? Seperti poin ITRA, tapi cuman ini lebih susah karena race yang ada, yang punya itu cuman race yang by UTMB. Kalau dulu kan poin ITRA itu di Indonesia sudah banyak. Jadi kasarnya kita mau cuman ke Rinjani dapat, ke Bromo dapat, ke Gede Pangrango dapat. Tapi sekarang kita harus keluar negeri. Karena yang ada paling dekat kayaknya mungkin Thailand itu. Gitu loh. Jadi maksud saya susah karena saya harus mengeluarkan biaya untuk ke sana dulu, saya finish terus besok lagi saya cari kemana lagi gitu baru finish. Nah, itu baru nanti kita tukarkan ke slot itu, ke kualifikasinya dia gitu. Dalam waktu dekat ini udah ada event yang mau diikuti nggak mas? Kalau akhir tahun ini belum, karena kan sebentar lagi sudah tutup 2022, terus 2023 race-race itu baru sounding aja, mereka belum ada yang bukaan gitu loh. Tapi saya rencana ya pasti bakal ikut race-race yang besar lah ya, kayak Rinjani lagi, terus BTS semoga ini bisa dibuka karena kan tahun kemarin nggak dapat izin katanya gitu sih. Untuk rute nih mas sekarang. Ya. Dari semua rute, menurut mas tuh lebih menyakitkan yang mana? Rinjani atau yang di Perancis? Kalau rute Rinjani. Kenapa tuh mas? Kan gunung Indonesia. Karena gini, Indonesia itu dia lebih natural. Gunungnya lebih natural. Beda dengan sana.
Kalau di sana itu sebenarnya rute UTMB itu sudah dipatenkan untuk hiking, untuk rute pejalan. Jadi UTMB itu dia memutari pegunungan Alpen, ya. Perancis, Italia, Swiss. Kita 3 negara. Nah itu tuh sudah dipatenkan, sudah ada jalur besarnya. Jadi mungkin ya kayak ada kali 2 meteran lah jalurnya gitu kan. Jalur sudah bersih. Jadi kita lari tuh enak aja. Nggak ada yang takut kejeglong tiba-tiba, terus harus semak-semak begini tuh nggak ada di sana. Jadi semua jalur bersih, clear, dan antusiasnya orang sana juga bagus banget gitu loh. Jadi kita capek pun kita masih semangat gitu loh. Makanya saya ya untung banget, saya nggak harus ngejar-ngejar timing. Saya mau juara juga nggak bakal bisa. Iya, kan kalau tingkatan UTMB, ya udah saya yang penting saya ada dokumentasi buat kalau misalnya saya pengen kangen atau apa, saya bisa lihat konten saya sendiri. Oh dulu saya kesini nih, saya lewat sini gitu loh. Nah beda sama di Rinjani. Yang paling berat di sekarang di Rinjani ya, karena dia itu benar-benar rute yang jarang dilewatin orang. Jadi rute 160 kilo itu bayangin, Rinjani aja bolak-balik cuman 36. 36. Jadi berarti masih kurang jarak berapa, ya kan? Nah itu kita muterin semuanya mas. Jadi saya naik Rinjani itu kilometer 75. Jadi sudah muter-muter dulu KM 75, saya baru dikasih naik Rinjani. Wah itu benar-benar nyiksa banget. Turun lagi, saya lewat Senaru. Habis itu dinaikin lagi ke jalur yang sebelahnya Senaru tuh, naikin lagi ke Rinjani lagi sampai Sembalun, baru turun lagi ke Bukit Pergasingan, masih muter lagi. Dan itu rutenya dia ya saya bilang tadi dia alami, jarang orang lewat. Jadi cuma dipasang marking. Itu jalan semua masih ketutup semua gitu loh. Jadi kita bisa tiba-tiba ya gitu masuk lubang dan lain-lain. Itu ini banget masih potensi banget gitu. Tapi ya itulah kelebihannya Indonesia, maksudnya ada orang yang suka natural kayak gitu, ada yang suka bersih gitu aja sih. Jadi kembali ke orang-orang itu masing-masing ya. Tapi yang jelas UTMB event yang top, luar biasa, dan Rinjani juga nggak kalah lah. lebih suka yang mana mas? Kalau sukanya mungkin lebih suka UTMB ya. Dari beratnya, elevasi gennya itu kalau UTMB cuma 10.000. Cuma 10.000? Ya nggak, maksudnya dibandingin sama Rinjani itu 15.000 Mbak. Jadi emang bener-bener coba dilihat dari waktunya aja, saya 50 jam di Rinjani, 40 jam di UTMB sambil ngonten gitu kan. Oh di Rinjani saya ngonten tapi sedikit, karena saya udah emang bener-bener oleng gitu, udah ngantuk banget, udah yang ya capek lah gitu loh kasarnya. Tapi oke, karena ya saya udah ambil, saya harus selesaiin. Iya bener. Oke, jadi itu tadi obrolan kita sama Mas Septian. Dan untuk Mas Septian terima kasih banget karena udah datang ke sini dan menyempatkan waktunya. Semoga bisa bertemu di race nanti ya Siksorogo berikutnya. Jangan lupa daftar loh Mas Yusa sama Mbak Raras. Oke. Yang penting disupport summit ya. bisa diomongin lagi nanti. Makasih ya Mas Septian ya.